Selamat datang, selamat berjumpa lagi di SMP John 23 Merauke yang kita cintai, siswa-siswi kelas 8 seluruhnya di tahun ajaran baru 2020-2021. Pak Thomas berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap semangat belajar walaupun situasi tidak memungkinkan kita untuk belajar bertatap muka. Ya, kita bisa belajar lewat video pembelajaran atau belajar online dan offline. Jika Anda berkenan bersama orang tua bisa mengambil materi di sekolah. Nah, jangan lupa kita tetap mengikuti protokoler COVID-19, aturan pemerintah, aturan kesehatan dengan menggunakan masker saat bepergian dan cuci tangan. Kemudian kita tetap mengambil jarak di antara kita. Ya. Oke, sebelum melanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, Pak Thomas ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, tetap dalam keadaan serius ketika kita menerima bahan pembelajaran. Yang kedua, kita akan didampingi oleh 3 guru bidang studi agama Katolik untuk pembelajaran pendidikan agama Katolik sendiri. Yang pertama adalah kelas 9 akan didampingi oleh Pak Thomas sendiri. Kelas 91, 92, 93, 94, 95, dan 96. Kemudian Pak Thomas juga akan dampingi kelas 84, 85, 86, dan 87. Sedangkan kelas 81, 82, 83 akan didampingi oleh Ibu Sabina Sampono atau disapa Ibu Santi, guru baru kita. Kemudian kelas 71 dan 72 akan didampingi oleh Ibu Beatrix. 73, 74, 75, 76, dan 77 masih bersama dengan Ibu Sabina Sampono atau Ibu Santi. Oke. Itulah tim guru agama yang akan mendampingi kalian selama masa COVID ini. Selanjutnya, bahan pembelajaran kita akan menggunakan yang pertama sumber utama dari kitab suci sendiri, yang kedua dari buku cetakan baru yang berwarna pink. Nah, itu adalah sumber pembelajaran agama kita selama 1 tahun ajaran ini 2020-2021. Kita akan masuk di materi pembelajaran kita bab 1, pribadi Yesus Kristus. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian diusir dari Taman Eden, sebuah janji yang singkat namun menjadi titik harapan bagi manusia untuk memulihkan kembali relasi dengan Allah yang telah rusak karena dosa Adam dan Hawa. Kita melihat konteks perjanjian lama di sana. Hubungan harmonis antara Allah dan manusia tidak seindah lagi, ibarat langit dan bumi. Hal inilah yang disebut dengan dosa, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah lewat sebuah perjanjian. Kenapa? Karena di sana pada awalnya Allah dan manusia sudah melakukan perjanjian, yakni mengikuti peraturan atau perintah yang Allah berikan kepada manusia. Maka itu dilukiskan dalam sebuah perjanjian di dalam Taman Eden. Kalian pasti sudah tahu bahwa perjanjiannya itu apa? Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di slide ini, yakni mereka tidak boleh makan buah yang ada di pohon di dalam Taman Eden itu. Lantas, apakah manusia masih diberikan kesempatan untuk selamat? Ini sebuah pertanyaan. Apakah manusia masih diberikan kesempatan untuk selamat atau tidak? Tentu, kita akan melihat penjelasan berikutnya. A. Yesus pemenuhan janji Allah. Yesus sebagai putra Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ia yang berada di surga mulia rela turun ke dunia dalam wujud manusia. Ia rela mengalami semua peristiwa yang selama ini dialami dan dijalani oleh manusia selama hidup di dunia. Tindakan Yesus ini merupakan pemenuhan atas janji Allah.
Jadi janji Allah untuk menyelamatkan manusia itu terlaksana oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi pemenuhan janji Allah itu berpuncak pada kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kita melihat bahwa dengan kata janji sendiri, apa yang dimaksudkan? Untuk memahami janji Allah, maka sebelumnya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan janji itu. Apa itu janji? Janji adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak dalam sebuah perkara atau membuat keputusan yang akan dijalankan bersama. Jadi, janji itu hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau dua kelompok. Dan janji itu harus ada sebuah keputusan, bisa ditandai dalam bentuk apapun yang menjadi bukti bahwa kedua belah pihak sedang berjanji. Bagaimana Allah berjanji? Nah, Allah berjanji dalam perspektif sederhana. Bahasa sederhana Allah berjanji itu seperti ini. Namun, tidak secara langsung lewat Allah sendiri seperti dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu Allah bertemu langsung dengan manusia. Jadi, Allah dan manusia bisa melakukan perjanjian secara langsung. Sedangkan dalam perjanjian baru, Allah berjanji dengan manusia itu lewat utusan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus. Nah, bagaimana Allah berjanji? Allah berjanji dalam perspektif sederhana bahwa manusia akan mendapat keselamatan, namun tidak secara langsung lewat Allah sendiri seperti dalam perjanjian lama. Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi dalam perjanjian lama, Allah itu bertemu langsung dengan manusia. Dan Allah membuat janji dengan manusia secara langsung. Sedangkan dalam perjanjian baru, Allah berjanji tidak secara langsung. Dia berjanji dengan manusia tidak secara langsung, tapi mengutus putranya sebagai bentuk atau tanda perjanjian antara Allah dan manusia lewat keselamatan. Nah, bagaimana Allah berjanji? Allah berjanji dalam perspektif sederhana bahwa manusia akan mendapat keselamatan, namun tidak secara langsung lewat Allah sendiri seperti dalam perjanjian lama. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam perjanjian lama itu Allah langsung bertemu dengan manusia. Dan di sana ada ikatan janji, di mana manusia berjanji akan mematuhi perintah Allah. Perintah Allah itu apa? Allah memerintahkan bahwa manusia jangan pernah makan buah dari pohon yang ada di tengah Taman Eden. Namun yang terjadi, manusia melanggar perintah Allah. Nah, di sana kita sudah bisa melihat bahwa ada perjanjian antara Allah dan manusia. Dan seperti Pak Thomas tadi jelasin bahwa dalam perjanjian lama, Allah bertemu langsung dengan manusia dan membuat janji. Nah, sedangkan dalam perjanjian baru justru keselamatan itu Allah hadirkan lewat putranya sendiri, yakni Sang Immanuel atau Yesus Kristus sendiri. Jadi perjanjian Allah dalam perjanjian baru itu melalui Yesus Kristus, bahwa Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Itu perjanjian Allah tidak secara langsung lewat Yesus Kristus atau anaknya sendiri sebagai penebusan atas dosa-dosa manusia. Ada hal lain yang kita pikirkan adalah sebuah keselamatan ini juga ditandai dengan kehidupan manusia yang selayaknya seperti yang diserukan gereja atau dalam agama. Jika manusia melakukan atau menjalankan hidupnya baik-baik atau sebaik-baiknya, maka ia akan memperoleh keselamatan dari Allah. Gereja dan agama juga menegaskan kepada kita bagaimana perjanjian itu dapat dijalankan oleh manusia. Sederhana saja. Untuk mendapat keselamatan, maka perjanjian atau perintah yang Allah berikan kepada manusia perlu ditaati dengan kita menjalani hidup kita sebaik-baiknya, maka kita akan selamat. Thomas kira dari sini
secara sederhana kalian bisa mengerti. Kita bisa lanjut materi kita. Untuk dipahami, ada berbagai macam alasan seseorang mengungkapkan janji. Nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ada alasan bagaimana seseorang bisa dapat melakukan janjinya. Nah, pertama, karena rasa cinta. Kedua, ingin membahagiakan orang lain. Ketiga, ingin mewujudkan cita-cita. Keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Jadi keempat hal ini adalah bagian dari alasan seseorang mengungkapkan janji. Janji yang diikrarkan memiliki konsekuensi, yaitu usaha untuk memenuhi janji tersebut, meskipun diperlukan perjuangan. Janji terwujud akan membahagiakan baik diri orang yang berjanji maupun orang lain. Sebaiknya, janji yang tidak ditepati justru akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Janji terwujud akan membahagiakan baik diri orang yang berjanji maupun orang lain. Sebaliknya, janji yang tidak ditepati justru akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Allah pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Dalam kitab Kejadian, Perjanjian Lama, manusia jatuh dalam dosa. Di sana Allah pernah dengan manusia melakukan sebuah ikatan perjanjian. Seperti tadi Pak Thomas sudah jelasin. Janji Allah itu terwujud dalam putranya. Meneladan Allah yang senantiasa memenuhi janji. Ini bagian penting dari ungkapan perjanjian. Yakni dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus selalu baik. Itu adalah bagian dari meneladani Allah yang senantiasa memenuhi janji. Kita lanjut. B. Kemanusiaan dan kealahan Yesus. Manusia memiliki dua dimensi dalam keberadaannya, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi ilahi. Kemanusiaan dan kealahan keduanya tidak dapat dipisahkan satu kesatuan utuh. Dimensi kemanusiaan harus disertai juga dimensi keilahian karena manusia berbeda dengan binatang. Namun demikian, takkan ada satupun manusia berbeda yang melulu tampil dalam kealahannya. Kealahannya itu hanya memancar sebagian saja dari sumber utamanya, yakni Allah itu sendiri. Makna kemanusiaan dan kealahan Yesus. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, berarti Allah menjelma menjadi manusia. Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, ingin menunjukkan pada kita bahwa Allah itu pengasih. Dia mau turun ke bumi, merasakan suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia. Dia terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Dia menyapa manusia secara pribadi dan akrab dengan manusia. Dengan demikian, pewartaan karya keselamatan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Dengan memahami Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, kita diajak untuk meneladani cintanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah lewat Yesus Kristus, lewat penjelmaan Yesus Kristus, kita perlu meneladani. Kita perlu mengikuti dengan sungguh-sungguh. Walau ia Allah, ia tidak meninggikan dirinya. Ada kerendahan hati Allah di sana. Allah mau ingin solider dengan manusia dengan merendahkan diri sama dengan manusia. Bagaimana dengan kita? Ia mau turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Dan itu adalah sisi kemanusiaan dari Allah lewat Yesus Kristus. Nah, sisi kemanusiaan dari Allah adalah Allah itu mau merendahkan diri. Allah itu lewat Yesus Kristus mau lahir di kandang Bethlehem, kandang yang hina, kandang hewan. Allah itu mau sakit, Allah itu mau lapar, Allah itu mau disakiti, Allah itu mau terluka, Allah itu mau haus, Allah itu mau miskin. Bahasa sederhananya, Allah itu merendahkan diri. Jadi Allah merendahkan diri dan ingin seperti manusia itu
lewat Yesus Kristus. Nah, itu adalah kemanusiaan dari Allah. Bagaimana kealahan Allah sendiri? Kealahan dari Allah sendiri adalah Allah itu tidak mempunyai dosa. Allah itu sungguh baik. Allah itu penuh cinta. Allah itu bisa melakukan apa saja. Allah itu maha besar. Allah itu sumber penyelamat. Maka itu adalah kealahan Allah lewat Yesus Kristus. Nah, apakah ada kealahan manusia? Tentunya ada. Kealahan manusia adalah manusia mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Misalnya, mencintai dan mengasihi, mengampuni adalah kealahan dari manusia. Nah, sedangkan kemanusiaan dari manusia adalah manusia melawan perintah Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kejahatan misalnya, itu adalah contoh dari kemanusiaan dari manusia. Oke, anak-anak yang terkasih, di akhir materi pembelajaran ini, pada bagian pertama ini, Pak Thomas ingin memberikan tugas sama kalian. Ini tugas individu. Nah, kalian perlu membaca 2 teks kitab suci yang berbeda yang tertera dalam slide ini. Yang pertama, manusia jatuh dalam dosa, Kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Bacaan yang kedua, pemberitaan mengenai Immanuel atau Yesus sendiri, kelahiran Yesus sendiri, yaitu Kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Bacalah kedua teks kitab suci di atas. Kemudian, kalimat mana saja yang menunjukkan bahwa Allah menjanjikan juru selamat? Adakah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa Allah menjanjikan juru selamat? Berikutnya, menurutmu mengapa Allah mau menjanjikan juru selamat bagi manusia? Mengapa? Berikut, dalam diri siapakah janji Allah tersebut telah terpenuhi? Ingat baik-baik penjelasan awal Pak Thomas tadi. Terakhir, bagaimana hendaknya sikap kita sebagai umat Allah melihat pemenuhan janji Allah itu? Bagaimana sikap kita? Oke, anak-anak yang terkasih, tugas pembelajaran kita di awal pertemuan ini cukup sampai di situ, dan jangan lupa membuat tugas bagi anak-anak. Langsung bisa foto tugasnya, jangan lupa tulis nama, kelas, langsung kirim ke Pak Thomas. Oke, anak-anak yang terkasih, demikian pertemuan di awal pembelajaran kita pendidikan agama Katolik ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.